Bab 1440, apakah aku takut pada kakekmu? Sander Ye selalu curiga terhadap pemilik Penatao yang dengan gila-gilaan mengincarnya. Itu tidak masuk akal. Dia tiada dendam dengan orang ini, jadi mengapa dia menghantui dan menargetkan aku sepanjang waktu? Untuk keadilan. Omong kosong. Pemilik Penatao bukanlah orang suci, dan dia jelas tidak melakukan ini demi apa yang disebut keadilan. Selain itu, Sander Ye tidak akan mengorbankan semua makhluk hidup. Dia hanya ingin menegakkan tatanan. Sebaliknya, itu akan bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Terlebih lagi, ketika Dao leluhur mengorbankan semua makhluk hidup, orang ini tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi malah membantunya melakukan kekejaman. Dari sini terlihat bahwa orang ini menargetkannya bukan karena apa yang disebut keadilan. Jika tidak ada keadilan dan perseteruan yang mematikan, maka hanya ada satu penjelasan. Keuntungan. Tatanan yang ingin dibangun Sander Ye akan merugikan kepentingan pemilik Penatao. Dengan kata lain, pemilik Penatao ini mesti memiliki identitas lain, identitas hakiki yang melampaui peradaban masa kini. Sekarang semuanya jelas. Pemilik Penatao tiba-tiba tertawa, "Kamu persis seperti ayahmu, kamu memiliki otak yang bagus." Sander Ye menoleh dan menatap Gujina Sui yang berdiri di sampingnya. "Nona Sui, kamu akan menangani langkah berikutnya." Gujina Sui mengangguk sedikit, dan dia menatap pemilik Penatao. "Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk memasuki wilayah bintang leluhur terlebih dulu?" Pemilik Penatao menoleh dan melihat ke kanan, di mana waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan kemudian Honi Sang perlahan berjalan keluar. Begitu dia berjalan keluar, tatapan matanya menatap ke arah Sander Ye bagaikan pedang. Sang pemilik Penatao berkata, "Sudah kubilang jangan meremehkan musuh, tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang kamu menderita, kan?" Honi Sang menarik kembali pandangannya dan berbalik menatap Zanuke di kejauhan. "Jika kita ingin memasuki wilayah bintang, pertama-tama kita harus bergabung untuk menghadapi orang ini." Semua orang di lapangan memandang Zanuke. Setelah mengatakan itu, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, miliaran Tao Agung terkumpul di telapak tangannya. Hanya dalam sekejap, dia berhasil menembus penindasan kekuatan misterius Zanuke dan wilayah kekuasaannya pun pulih. Di sisi lain, pria bertopeng itu dengan lembut membalik tangan kanannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya, dan sebuah segel muncul di telapak tangannya. Segel itu sedikit bergetar, dan dalam sekejap, kultivasinya pulih sepenuhnya. Orang tua berjubah abu-abu itu menghentakkan tongkatnya pelan-pelan, dan kultivasinya pun pulih sepenuhnya. Hanya Gujina Sui yang tidak mengambil tindakan apapun. Honi Sang menatap Gujina Sui, yang berkata dengan tenang, "Tidak masalah apakah tingkat kultivasiku pulih atau tidak." Sander Ye berjalan mendekatinya dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan melindungi kamu." Gujina Sui menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Honi Sang berkata, "Kalau begitu mari kita mulai." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membalikkan tangan kanannya ke arah Zanuke. Dengan gerakan ini, miliaran Tao Agung terkondensasi menjadi kata Tao, dan terbang langsung ke arah Zanuke. Gerakan ini begitu mengerikan hingga seluruh galaksi terangkat seperti selimut. Hampir pada saat yang sama, pria bertopeng di kejauhan juga menghilang dari tempat itu. Dia begitu cepat sehingga dia meninggalkan serangkaian bayangan cacat yang tumpang tindih. Kemanapun dia lewat, waktu dan ruang terkoyak seperti selembar kertas. Lelaki tua berjubah abu-abu itu memegang tongkat dan menepuk Zanuke pelan. Pada saat itu, area tempat Zanuke berada tiba-tiba terbakar. Dalam sekejap, Zanuke telah ditelan lautan api. Pada saat ini, cahaya tembaga tiba-tiba meledak dari daerah yang jauh,
dan kekuatan yang luar biasa melintas di lapangan. Kata Tao di atas kepalanya adalah yang pertama hancur, dan kemudian api yang menyala di sekitarnya langsung musnah dan menghilang tanpa jejak. Sebuah bayangan cacat mundur dengan keras sejauh lebih dari 100.000 kaki sebelum berhenti. Itu adalah pria bertopeng. Kekuatan itu tidak berhenti, dan dalam sekejap mata, kekuatan itu menyebar ke Sander Ye dan Gujina Sui. Sander Ye berjalan di depan Gujina Sui, melambaikan lengan bajunya, dan jiwa pedang melonjak keluar seperti air pasang, menghalangi semua kekuatan yang tersisa. Semua orang memandang ke kejauhan, di mana Zanuke memegang tombak perunggu, seperti dewa perang. Honi Sang menyipitkan matanya sedikit, mengepalkan tangan kanannya perlahan, dan hendak menyerang lagi, ketika Sander Ye tiba-tiba berkata, "Aku akan mengobrol dengan dia." Honi Sang menatap Sander Ye dan berkata dengan nada sinis, "Apa yang kamu bicarakan? Itu hanya membuang-buang waktu." Sander Ye menatap Honi Sang dan berkata, "Jika kamu terus bawel, aku akan meminta kakekku untuk memukulmu sampai mati." Honi Sang tertawa terbahak-bahak, "Aku takut pada kakekmu. Sungguh lucu." Setelah berkata demikian, dia hendak bergerak, tetapi pemilik pena Tao di sampingnya tiba-tiba berkata, "Biarkan dia bicara, biarkan dia bicara." Honi Sang begitu marah hingga dadanya terasa seperti mau meledak. Sander Ye menyerahkan pedang Kingsuan kepada Gujina Sui. Gujina Sui mengerti apa maksudnya dan mengambil pedang Kingsuan setelah sedikit ragu. Dia tidak memiliki kultivasi apapun sekarang, dan hanya dengan pedang Kingsuan dia dapat melindungi dirinya. Sander Ye berjalan di depan Zanuke. Zanuke tidak menyerangnya, tetapi hanya menatapnya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kita bertemu lagi." Zanuke bertanya, "Kamu ingin masuk juga?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Zanuke menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata, "Kamu tahu kamu tidak bisa menghentikan mereka." Zanuke berkata, "Tugasku adalah melindungi segel penguasa bersama." Sander Ye berkata, "Ya, tugasmu adalah melindungi segel penguasa, bukan wilayah bintang leluhur." Zanuke terdiam. Sander Ye melanjutkan, "Peradaban leluhur telah menghilang. Apakah kamu tidak ingin tahu mengapa itu menghilang?" Zanuke menatap Sander Ye, "Seringkali, kebenaran sangatlah kejam, dan lebih baik tidak mengetahuinya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kamu sudah memulihkan sebagian ingatanmu, bukan?" Zanuke mengangguk, "Aku sudah banyak pulih, dan mengingat banyak hal." Sander Ye berkata, "Kalian tidak mengizinkan kami masuk, apakah itu demi kebaikan kami sendiri?" Zanuke mengangguk lagi. Sander Ye menunjuk ke arah pemilik pena Tao di kejauhan dan bertanya, "Bisakah kamu mengalahkan dia?" Zanuke melirik pemilik pena Tao dan menggelengkan kepalanya. "Ada dua orang di lapangan yang tidak bisa kukalahkan, dan dia salah satunya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Yang satunya bukan aku, bukan?" Zanuke berkata, "Kamu sungguh tidak tahu malu." Sander Ye tertawa. Hanya pemilik pena Tao yang bisa mendengar percakapan mereka, dan hanya pemilik pena Tao yang bisa mengabaikan alam Zanuke. Sander Ye berkata dengan serius, "Saudara Ke, ayo pergi. Jalani hidup yang kamu inginkan." Zanuke menggelengkan kepalanya, "Aku punya tanggung jawab. Tapi aku tidak akan menghentikanmu untuk masuk. Aku akan setia kepada siapapun yang menjadi penguasa bersama alam semesta." Ketika dia berkata demikian, dia telah meninggalkan lapangan, dan semua orang di lapangan dapat mendengarnya. Sander Ye mengangguk, "Baik." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Zanuke tiba-tiba berkata, "Kamu masuk dulu." Sander Ye berhenti dan berbalik menatap Zanuke, "Kenapa?" Zanuke menatap Sander Ye, "Kamu tidak ingin aku mati,
aku harus berterima kasih padamu. Sander Ye tersenyum, lalu berbalik dan menatap Gujina Sui, ayo masuk dulu. Gujina Sui berjalan mendekatinya, dan Sander Ye menangkupkan tinjunya ke arah Zanuke, terima kasih. Sembari berbicara, mereka berjalan menuju setetes air. Keduanya mendekati setetes air dan mengamatinya dari jarak dekat. Tetesan air itu sangat jernih dan tidak ada yang luar biasa. Itu hanya setetes air. Tetapi tak seorang pun menyangka bahwa peradaban yang begitu mengerikan dapat terkandung dalam setetes air biasa. Peradaban leluhur. Sander Ye menoleh ke arah Zanuke, saudaraku, bagaimana agar bisa masuk? Zanuke berkata, majulah satu langkah lagi. Sander Ye menarik Gujina Sui dan melangkah maju. Setelah langkah ini, mereka berdua menghilang di tempat. Ketika mereka muncul lagi, Sander Ye dan Gujina Sui telah tiba di langit berbintang. Langit berbintang ini benar-benar luas dan tak terbatas. Puluhan ribu kaki di depan mereka, berdiri sebuah istana yang sangat megah. Istana itu membentang di langit berbintang dan begitu luas sehingga tampaknya tidak memiliki dasar. Sander Ye berbisik, apa ini aula dewa penguasa bersama? Gujina Sui mengangguk. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka akan berada di sini secepat ini. Gujina Sui menoleh ke arah Sander Ye, tidakkah kamu ingin datang ke sini lebih awal? Sander Ye mengangguk. Gujina Sui bertanya, kenapa? Sander Ye tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Honi Sang dan yang lainnya juga datang dari belakang, dan pemilik pena Tao juga ada di sana. Dia melirik ke arah aula dewa penguasa dan memperlihatkan senyum aneh. Sander Ye tiba-tiba bertanya, apakah semua orang sudah tiba? Sang pemilik pena Tao menatap Sander Ye, mengapa kamu begitu tidak sabar untuk pertarungan yang menentukan? Sander Ye tersenyum dan berkata, aku hanya tidak ingin membuang-buang waktu. Sang pemilik pena Tao mengangguk, baiklah, kalau begitu mari kita tunjukkan keahlian kita. Apakah kamu duluan atau aku? Sander Ye menoleh ke arah Gujina Sui, yang berkata dengan tenang, kalau begitu, ayo kita duluan. Setelah mengatakan itu, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah lingkaran cahaya perlahan muncul dari telapak tangannya. Setelah lingkaran cahaya itu mencapai langit, lingkaran itu mengembang puluhan ribu kali dalam sekejap. Sebuah lingkaran cahaya besar tergantung di langit berbintang, dan kemudian, aura mengerikan melonjak keluar darinya. Yang pertama keluar adalah Kyo dari peradaban tanah kuno dan Chenol Li dari peradaban abadi, dan di belakang mereka ada 19.000 pusat kekuatan teratas. Yang terendah di antara mereka ada di level Kaisar Utama, dan sebenarnya ada 109 di level Kaisar Utama abadi, dan 12 di level penguasa wilayah. Semua pasukan elit keluar. Ada lingkaran cahaya keemasan di bawah kaki mereka, dan di bawah penguatan lingkaran cahaya keemasan ini, aura mereka terus meningkat. Formasi Dewa Tanah Kuno. Ini adalah formasi besar yang dikembangkan bersama oleh 3 peradaban besar. Setelah metode ini diaktifkan, ia dapat secara paksa meningkatkan alam orang-orang dalam formasi tersebut. Tidak hanya itu, di belakang mereka, tanah kuno dapat terlihat dari jauh, dan pada saat ini, senjata peradaban super dari 3 peradaban utama tanah kuno siap diluncurkan kapan saja. Selain itu, dalam peradaban Suiming, 3 pohon suci telah menutupi seluruh tanah kuno. Mereka memancarkan aura kuat yang masuk ke lapangan sepanjang formasi cahaya ruang dan waktu, terus-menerus memperkuat orang-orang kuat di lapangan. Di bawah penguatan formasi suci tanah kuno dan 3 pohon suci ini, efektivitas tempur orang-orang kuat di lapangan telah meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari mereka, jika ditempatkan di luar sekarang, akan menjadi tak terkalahkan pada level yang sama.
Di wilayah peradaban abadi, pilar cahaya biru kristal misterius melesat ke langit dan tiba di depan aula dewa penguasa dalam sekejap mata. Di setiap pilar cahaya biru kristal, ada prajurit Mesya tingkat penguasa wilayah, jumlahnya ribuan, dan Mesya ini dilengkapi dengan kristal gerak abadi peradaban abadi. Peradaban abadi telah mengungkap semua rahasianya. Harta karun yang paling berharga dari peradaban tanah kuno adalah sebuah buku kuno yang hitam pekat. Buku suci kuno. Itu berisi hukum dewa kuno dari leluhur peradaban tanah kuno. Ketika hukum itu muncul di tempat kejadian, Honi Sang dan yang lainnya benar-benar ditekan ke tingkat yang lebih tinggi. Melihat hukum menekan satu alam. Ketika tiga peradaban besar bekerja sama, hukum ini juga terkandung dalam perahu seberang peradaban Suiming. Hukum ini dipinjam dari kitab suci kuno, tetapi jauh lebih rendah daripada kitab suci kuno. Kecuali tahu kamu lebih tinggi dari dewa tua, jika tidak, kamu akan ditekan satu tingkat ketika kamu melihat buku ini. Tiga peradaban utama, semua pasukan elit mereka, semua kartu truf mereka telah terungkap. Ini belum berakhir. Para penguasa dari 4 wilayah peri besar juga muncul di tempat kejadian dengan orang-orang kuat mereka. Karena mereka adalah aliansi, orang-orang kuat yang mereka bawa juga menerima peningkatan dari formasi Dewa Tanah Kuno dan 3 pohon suci peradaban Suiming. Dari perspektif saat ini, formasi pemain ini telah menghancurkan kubu Honi Sang. Honi Sang tertawa, hebat. Kamu benar-benar meyakinkan 2 peradaban lainnya untuk bergabung. Harus aku akui, kamu benar-benar bisa. Pada titik ini, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, aku juga memanggil 3 pembantu di sini, dan mereka sedikit mengenal kamu. Tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah tidak jauh di belakangnya, dan 2 pria dan seorang wanita perlahan berjalan keluar. Ketika mereka melihat ketiga orang itu, wajah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari 3 peradaban besar di lapangan tiba-tiba berubah. Ketiga orang ini adalah pemimpin dari 3 peradaban besar saat ini. Bukankah mereka sudah menghilang selama bertahun-tahun? Dengan kemunculan ketiga orang ini, aura mengerikan tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi, menekan segalanya. Honi Sang menatap Sander Ye dan mencibir, tahukah kamu mengapa aku tidak bergerak selama ini? Karena 3 penguasa peradaban telah bersekutu denganku dan kamu ingin menggulingkanku. Kamu begitu bodoh sehingga aku ingin mati karena tertawa, dan kamu bahkan mengancamku bahwa aku harus memanggilmu kakek. Anak bodoh, apakah kamu pikir kakekmu dapat mengalahkan 3 penguasa peradaban? Bersambung.